Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh datang bersama-sama memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan yang besar. Mari kita nikmati berjumpa kita dengan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kasih sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa ya Bapa. Engkau yang memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam bagi Tuhan, kami mohon pengampunan daripada atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan yang kami lakukan, agar keberadaan kami pagi hari ini benar layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu, dan kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami sehati sepakat menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan bekerja begitu luar biasa di dalam ibadah pagi hari ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di pagi ini Tuhan. Untuk imam musik, worship leader, singer, usher, kolektan, multimedia, soundman, kameramen, Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terlebih-lebih buat hamba-Mu yang pagi Engkau pakai untuk penyaluran berkat rohani bagi kami. Kami percaya kuasa urapan-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang memberkati, firman yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kemampuan melakukan setiap apa yang Kau firmankan di pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, salam sukacita. Haleluya. Ya, berapa banyak yang hari ini datang dengan penuh sukacita, penuh semangat. Amin. Mari saudara kita datang dengan bangga, karena setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Amin saudaraku. Yuk semuanya tepuk tangan. Dengan iman katakan, ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku bakar
perisai hidupku, bukan diri dengan iman. Di mana Yesus Tuhan, Kau yang memiliki kemenangan, Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Haleluya. Memiliki kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, Engkau dariku. Lupakan kuasa yang Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Di mana Yesus Tuhan, Kau yang memiliki kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu di atas. Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Di mana Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Di mana Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Haleluya, berikan Tuhan. Mari saudara, kita bersorak lebih lagi, karena kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibadah kasih-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
Mencari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita akan bahagia. Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita derajatnya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama. Kita lebih dari pemenang. 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 Mungkin suara katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita akan bahagia. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita derajatnya. Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan haleluya, haleluya. Kita akan bahagia. Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita derajatnya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Masih siap puji Tuhan ya? Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anakmu. Ini kami Tuhan, duta kerajaan surga, untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Saya undang anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Juga saya undang Om James untuk mendoakan anak sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan anak-anak kecil ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena dari kecil mereka telah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur karena orang tua membawa mereka ke bait suci-Mu. Kami bersyukur kesempatan ini ada pada mereka. Biarlah dari awal mereka dapat mendengarkan firman-Mu, supaya benih-benih itu terus bertumbuh dan mereka menjadi alat-alat Tuhan yang berhasil. Kami percaya Tuhan akan pakai guru-guru sekolah minggu untuk mereka dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka sejak mereka masih kecil. Sulit Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka, tetapi Tuhan akan tanamkan kepada hati mereka dari sejak kecil bahwa firman Tuhan akan menghidupi kehidupan mereka. Setelah kami serahkan setiap bimbingan mereka, baik ketika mereka menggambar, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka juga ketika melakukan aktivitas, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan menjadi
pemimpin di dalam kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Mari saudara kita siapkan hati. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Setiap kami bisa merasakan kehadiran di tempat ini. Mari saudara angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada mendampingi kami di setiap musim-musim kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Selangkah pun, bahkan sedetik pun. Engkau adalah Tuhan yang hebat. Kuasanya, kasih-Nya, tak ada yang menandingi Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidupku Kau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu.
Kami bersyukur karena Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami terus mengejar perkenanan Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami selalu yakin Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini sebentar kami akan merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara menguasai ruangan kami, menguasai ruangan hati kami dan pikiran kami, untuk kami bisa meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat kami pulang, kami tidak sama saat kami datang, karena kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya boleh melihat wajah-wajah yang masih lama, yang masih ada. Dulu saya pernah melayani di tempat ini, yaitu di pujian, ya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang tetap setia. Saya sangat diberkati melalui pujian dan saat teduh pada pagi. Tadi pagi, sebetulnya firman Tuhan sudah terjawab semua, ya. Waktu Pak Ariel berdoa, waktu worship leader menaikkan pujian, semuanya kita sudah menjadi lebih daripada pemenang. Ya, pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ariel dan Ibu, Pak Oong, sederetan kepengurusan BFC yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Saya dikasih tema yang berjudul waspada dan bersiaga. Ya, firman Tuhan yang menjadi dasar yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu, ini nggak keluar ya ayat. Oh ya, keluar. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Bapak Ibu membaca satu kata waspada dan bersiaga. Waspada, pernah nggak Bapak Ibu jalan ada satu kata-kata berjaga, sadar, berjaga, waspada. Di sini ada, maksudnya saya pernah jalan di satu lorong jalan. Di situ ada satu pengumuman yang waspada ada jambret. Pernah Bapak Ibu? Atau waspada ada galian lubang got yang sedang diperbaiki. Kata waspada di sini kata yang harus lebih diperhatikan dari biasa. Ya. Waktu ada kata satu peringatan, itu kita harus hati-hati Bapak Ibu, bahwa di jalan ini adalah jalan yang tidak aman. Kalau saya buka kamus bahasa Indonesia, kata waspada ini artinya berhati-hati, berjaga-jagalah. Kita selalu awas, ya. Bahkan kata siaga itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya siap sedia. Kita bersyukur melalui 1 Petrus ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan? Siapa yang percaya kita dipilih Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Wah, luar biasa ya. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bahkan kita diselamatkan karena kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya dipilih, tapi kita dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perikop 1 Petrus 5, ya, di situ
Judulnya Gembalakanlah Kawanan Domba. 1 Petrus 5 ini berisi beberapa nasihat Bapak Ibu. Kalau saya boleh sedikit kelompokkan, dibagi 3 kelompok besar nasihat ya. Di ayat 1 sampai ayat 4 itu nasihat untuk para penatua, para pelayan Tuhan. Bagaimana diingatkan bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak secara paksa melayani Tuhan. Bahkan harus dengan sukarela, Bapak Ibu. Ya, jangan mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Jangan seperti orang yang memerintah yang punya kuasa. Itu satu nasihat diingatkan untuk para pelayan Tuhan. Bahkan nasihat yang kedua, yaitu di ayat 5 sampai ayat ke-7, yaitu nasihat untuk anak-anak muda. Di situ diingatkan untuk bagaimana seorang anak muda tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Dalam tanda kutip tua di sini bukan orang yang umurnya tua, tapi kepada otoritas. Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Ya Bapak Ibu. Di ayat 8 sampai 10 adalah nasihat secara umum untuk kita semua. Ya. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, bahkan kita menerima keselamatan oleh kasih karunia dan kita terima dengan iman. Tentulah keselamatan itu tidak kita, ya udahlah santai aja, pokoknya kita udah diselamatin. Enggak juga begitu Bapak Ibu. Tetapi di dalam Filipi 2 ayat 12, di situ dikatakan kerjakan keselamatan. Saya nggak tampilkan semua ayat-ayat, Bapak Ibu bisa catat aja dan bisa baca di rumah ya. Waktu kita dipanggil, waktu kita menerima keselamatan, hidup kita tidak sesantai apa yang, wah udahlah pokoknya kita udah selamat, santai-santai aja deh. Enggak juga. Tapi kita diingatkan melalui Filipi 2 dan ayat 12, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan taat, takut, dan getar. Ya. Yang menjadi pertanyaan pagi ini Bapak Ibu, sesuai kepada tema waspada dan bersiaga. Mengapa sih kita harus waspada dan bersiaga? Ya, alasan yang pertama, tolong ini nggak jalan ya, alasan yang pertama yaitu dunia bukanlah tujuan akhir hidup kita. Ya. Seringkali kita lupa, saking betahnya di dalam dunia ini, kita lupa rasanya dunia ini dunianya saya. Lupa bahwa kita tuh, kehidupan kita tuh tujuan akhirnya bukan dunia, tapi surga yang kekal. Tapi saking betahnya, saking enjoy dan happy-nya, kita nggak mau, lupa itu. Pokoknya nikmat aja begitu. Ya bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat Tuhan juga, nggak salah. Bukan begitu juga. Yang pertama alasan mengapa kita harus waspada dan bersiaga. Yang pertama alasannya dunia bukanlah tujuan akhir hidup kita. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Di situ dikatakan kita hanya menumpang dalam dunia ini, sifatnya sementara, tidak ada yang kekal, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Jadi diingatkan melalui 1 Petrus 1 ayat 17 bahwa kita tuh dunia ini hanya sementara sifatnya, ya, hanya menumpang. Alasan yang kedua, kenapa kita harus waspada, Bapak Ibu sekalian? Alasan yang kedua yaitu ya betul. Alasan yang kedua yaitu setelah manusia
Bisa dibantu ya. Alasan kedua yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh si iblis. Jadi yang pertama bahwa dunia bukan tujuan hidup, bukan tujuan akhir hidup kita. Alasan yang kedua yaitu setelah manusia jatuh di dalam dosa, dunia yang tempat kita tinggali saat ini menjadi kekuasaan iblis. Ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 9. Ya. Di situ dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si iblis. Bapak Ibu tahu, iblis itu sifatnya bukan penolong, tapi apa? Licik, jahat, pembohong, pendusta, ya. Dia sangat aktif menyerang, menjatuhkan iman kita. Itu keadaannya Bapak Ibu. Suka, tidak suka, itulah dunia yang kita tempati, yang menjadi kekuasaan si iblis saat ini. Dia ingin mengancam apa yang dia inginkan dari kita, yaitu keselamatan kita. Bukan hari ini, tetapi tujuan akhir hidup kita, yaitu kekekalan. Jadi waktu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kalau Bapak Ibu ulang-ulang itu baca ayat itu, dia mencari mangsa yang siap diterkam, berbagai cara dia lakukan supaya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sampai kepada keselamatan, tidak sampai kepada kekekalan, tapi kita boleh jatuh. Itu yang iblis maukan. Jadi bukan kalau hari ini selamat, besok, lusa, iblis terus mencari mangsa. Gimana nih caranya menjatuhkan anak-anak Tuhan? Pokoknya yang lengah saya makan, yang bisa ditekan, tekan. Karena tujuan iblis supaya kita tidak finishing well di dalam Tuhan. Kita boleh kubur di tengah jalan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menyangkal Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang waktu startnya sangat semangat, tetapi di dalam kehidupan perjuangannya mengalami keguguran dan meninggalkan Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang pada akhir hidupnya bunuh diri. Itu yang iblis sukai, itu iblis yang mau dari setiap kita sebagai anak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh di dalam perangkap iblis? Kita kembali kepada 1 Petrus 5 ayat 8. Di situ dikatakan, sadarlah dan waspada. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ada 2 kata kunci di ayat ini. Sadarlah dan berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu. Kalau saya boleh cari gali, apa sih sadarlah? Ambil dari kata dasarnya, yaitu kata nepo, Bapak Ibu. Ya. Nepo yang artinya merupakan bentuk perintah aktif. Artinya menahan, menjaga diri, tidak mabuk dalam keadaan sadar. Jadi sadarlah ini diambil dari kata dasarnya, itu nepo. Artinya sadar, dalam keadaan sadar, tidak mabuk, terkontrol, pikiran kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita. Berapa banyak Bapak Ibu setiap hari kita mendengar, kita selalu dimasuki pikiran-pikiran kita melalui berita-berita yang tidak menyenangkan, yang menakutkan. Ya Bapak Ibu. Baik melalui kesehatan. Baru-baru ini saya mendapatkan WA, wah anak sekarang lahir sudah dimasukin chip.
Berita lagi di Singapura sekarang ada virus yang lebih lagi daripada pandemi sebelumnya. Ada lagi di mana negara mana sekarang virus di mana-mana. Bahkan ekonomi saat ini dalam keadaan yang terpuruk. Semua berita melalui medsos, melalui media sosial. Bukan berita-berita yang menyenangkan, tetapi berita yang sangat menakutkan. Kesehatan, keamanan, kejahatan, semua. Apa sikap kita? Supaya kita tidak masuk dalam satu perangkap iblis. Yaitu kita harus sadar. Sekalipun berita itu menakutkan, bahkan berita itu yang sangat-sangat negatif, tapi bagaimana respon kita melalui iman percaya kita untuk tetap teguh, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, tetap mempercayai janji Tuhan. Kata kunci yang kedua yaitu berjaga-jagalah. Ya, itu diambil dari bahasa aslinya Gregorio yang artinya bangun, terjaga dalam keadaan awas. Ya, ini diumpamakan digambarkan seperti orang yang sedang bertugas malam, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dapat tugas malam di lingkungan? Kalau orangnya ditugaskan malam, berarti orang itu harus punya tanggung jawab. Fokus, tidak tidur, selalu memperhatikan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Itu kan tanggung jawab. Tidak tidur enak, pokoknya mah asal daftar muka saja. Tapi benar-benar harus dalam keadaan awas, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6-7 di situ dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jagalah. Dan sangat ditekankan untuk kita tetap berjaga-jaga dan sabar. Ya, ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi kita harus waspada terhadap godaan dan serangan dari iblis, Bapak Ibu, untuk tetap menjaga iman kita, untuk tetap kuat bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang melindungi kita. Ya Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi target iblis terhadap setiap anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah iman. Iblis maunya menghancurkan iman kita. Iblis ingin membuat setiap orang percaya ragu dan tidak mempercayai Tuhan. Apalagi target iblis selain iman? Hubungan kita dengan Tuhan. Iblis berusaha mengganggu hubungan orang percaya kepada Tuhan melalui apa? Godaan dosa. Iblis itu kalau menyerang setiap anak-anak Tuhan itu tidak menakutkan, Bapak Ibu, sangat halus dan tidak terasa. Kalau kita tidak waspada, kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Makanya firman Tuhan itu selalu mengingatkan untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Melalui apa lagi target iblis selain iman, hubungan kita dengan Tuhan, kebahagiaan secara batin, secara rohani kita. Banyak orang yang merasa kosong. Bapak Ibu pernah mendengar orang yang konseling cerita, semua punya, semua, wah udah luar biasa, tetapi kosong hati. Yang membuat dia hampa, tidak ada kebahagiaan, yang membuat dia percuma nih gua punya apa semua ini, wah kosong, gak ada sukacita, damai, sejahtera. Itu yang dicecar iblis, ya. Godaan dan serangan apa secara rohani yang iblis menyerang kepada setiap
anak-anak Tuhan. Berapa banyak kita diserang melalui pikiran kita? Yang pertama, iblis bisa menyerang kita melalui pikiran. Memasukkan pikiran kita dengan pikiran yang negatif. Ketakutan yang melebihi. Kekhawatiran hidup yang melebihi. Yang membuat kita tidak percaya diri. Bahkan tidak percaya kepada janji Tuhan. Karena kita mendengar terus berita-berita, bahkan keadaan yang kita lihat, orang jahat di mana-mana, penipuan di mana, ada ketakutan, kekhawatiran. Wah, sudah tuh, udah kacau tuh pikiran. Itulah yang kerjaan yang diserang oleh iblis, masuk ke dalam pikiran. Melalui apa lagi? Godaan dan serangan iblis kepada setiap kita. Melalui emosi. Memacu emosi negatif dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tersinggung, Bapak Ibu, sakit hati. Sakit hatinya berkepanjangan. Itu pekerjaan iblis. Tidak mau mengampuni. Ya. Saat apalagi kecewa, kepahitan, kecewa sama pengurus nggak dibesuk waktu saya sakit, nggak disapa sama Pak Ariel, sama Pak Oo, terus dipikirin, dibuahin dalam pikiran, berlama-lama terus, kepahitan, sakit hati, apa lagi Bapak Ibu, yang jelek-jelek itu semua. Yang membuat kita tidak stabil, tidak seimbang. Itu cara iblis masuk menyerang setiap anak-anak Tuhan. Melalui apa lagi? Melalui kelemahan. Setiap kita pasti punya kelemahan, punya titik lemah. Kalau saya, Bapak Ibu, titik lemahnya makan. Kalau saya lagi stres, orang lain kalau stres banyak pikiran tuh nggak mau makan, Bapak Ibu. Kalau saya tuh kebalikannya. Kalau stres banyak pikiran makan terus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya gemuk, itu saya lagi stres. Ya Bapak Ibu. Ada orang yang titik lemahnya pornografi, lihat gambar-gambar pornografi. Ada orang yang titik lemahnya apa? Gosip. Ada yang titik lemahnya apa? Nonton berseri-seri Korea, apalagi tuh. Sampai berapa episode, 125, 12, banyak. Ada yang senangnya apa? Banyak. Kita harus menyadari kita titik lemahnya apa. Setiap orang pasti punya titik lemah. Itu harus kita jaga Bapak Ibu. Karena tanpa sadar, melalui titik lemah ini, iblis itu nyerang. Ya, Bapak Ibu suka kan nonton film? Bukan gak boleh loh Bapak Ibu ya. Nonton film seri, aduh keenakan tuh ikut nangis, ikut ketawa, nangis, ketawa, berseri-seri, lupa tugas ibu rumah tangga, lupa baca firman Tuhan, lupa saat teduh. Ya itu yang tuh iblis mau, hubungan kita diserang supaya kita tidak punya hubungan dengan Tuhan secara baik. Tahu-tahu udah sore, besok ibadah, belum persiapan, udah harus pergi. Pergi aja, pokoknya mendaftar aja. Tanpa ada persiapan, tanpa ada kerinduan sama sekali. Kekosongan asal daftar, hadir secara jasmani. Itu iblis mau. Hubungan kita dengan Tuhan dipatahkan. Kekosongan, kebahagiaan tidak ada. Karena apa? Kita disibukkan dengan hal-hal yang tanpa sadar Tuhan, iblis menyerang kita, masuk begitu licin dan licik. Kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Melalui apa lagi yang iblis menyerang hidup kita? Selain pikiran, selain emosi, selain kelemahan kita. Banyak sebetulnya Bapak Ibu. Melalui kelemahan fisik. Saat kita sakit yang mungkin belum sembuh dengan waktu yang sangat-sangat lama. Membuat kita goyah di hadapan Tuhan. Tuhan tuh sanggup nggak sih nyembuhin saya?
Melalui doa, pergumulan doa yang mungkin sudah bertahun-tahun Tuhan belum jawab, membuat kita ragu dan goyah. Saat kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas, yang membuat kita mulai ragu. Kemarin ini saya bercerita dengan kakak saya yang saat mengalami sakit di Jakarta. Dia nge-WA saya dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak enak, karena keputusasaan. Dia mengatakan, sepertinya hidup ini semakin tua, serasa sudah semakin mendekati kematian. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak menyangka. Seringkali kita melihat dengan mata secara jasmani. Kita mengalami sendiri. Kita sudah berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Terus menerus. Ini belum selesai datang lagi. Penyakit ini belum sembuh datang lagi. Yang membuat kita lelah, capek. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bisa diatasi? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita boleh kembali kepada Tuhan. Kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita punya jam-jam doa yang ditambah lagi. Kita punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih. Bahkan kita punya komunitas yang baik. Sehingga kita boleh tetap hidup berjaga-jaga dan waspada. Apalagi supaya kita tidak jatuh dalam perangkap iblis, selain sadar, berjaga-jaga. Yang ketiga, yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Di situ dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Satu kata penghiburan diingatkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Harus kita lawan. Jangan kita menyerah. Ya udahlah, nasiblah. Enggak juga Bapak Ibu. Lawan. Lawannya dengan apa? Ya bukan dengan secara jasmani. Ya lawan pasti dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Ya. Lawanlah di dalam bahasa aslinya yaitu antestain, ya, itu tulisannya tembok, saya takut salah baca. Artinya Pak, menentang, melawan, mengadakan perlawanan. Jadi jangan nyerah, kita harus melawan, mengadakan perlawanan, menentang. Contoh Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti punya komunitas ya, enggak itu arisan, barangkali reuni ataupun teman-teman. Banyak kalau di dalam satu perkumpulan ada orang-orang yang misalnya bercerita hal-hal yang negatif terus, membawa auranya yang negatif terus. Nah, kita kan dipanggil sama Tuhan untuk menjadi terang Bapak Ibu. Jangan ikut arus yang negatif lagi. Ya, kita harus mewarnai dengan memberikan apa? Keteduhan, kedamaian, kerukunan. Itu yang Tuhan mau. Saat lingkungan kita mengalami perpecahan, kita masuk dalam situ membawa perdamaian. Jangan ngomporin Bapak Ibu. Itu bukan tugas sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita harus punya, saya beda, hidup harus berbeda. Wah ini lingkungan kita, bicaranya ya gosip, ngejelek-jelekin orang. Kita harus masuk membawa suasana, atmosfer yang berbeda, yang positif. Ya. Tapi syaratnya harus punya iman yang kuat. Kalau kita tidak punya iman, kita terbawa arus Bapak Ibu sekalian. Jadi ikut-ikutan. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, jadi syaratnya harus punya iman yang kuat. Iman yang kuat itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, terus menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa kuat. Jangan hidup kita
diperbanyak dengan hal-hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh nonton Bapak Ibu, tapi kita harus tahu waktu hidup kita, sehingga kita tidak kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, tidak kehilangan melekat dengan Tuhan, membuat kita tuh kayaknya nggak kuat gitu ngadepin zaman saat ini. Wah, kalau cerita gini rasanya berat ya hidup Bapak Ibu. Tetapi ada satu penghiburan di ayat 10. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, di situ dikatakan, ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan gak akan ninggalin kita. Saat kita mau berjuang bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan supaya kita tetap maju dalam tracknya Tuhan, dalam rencana panggilan. Bahkan kita bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai pada akhir. Kita bisa finishing well. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kalau saya boleh melihat di sini, Bapak Ibu ada yang berumur misalnya sampai 70, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 40. Selama kita dipercaya Tuhan, mari kita sama-sama berjuang dengan Tuhan untuk tetap sadar, waspada, terus berjaga-jaga, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kita. Saat Tuhan memanggil kita, Tuhan boleh mengatakan, aku mendapatkan iman di dalam hidup. Engkau sudah bisa mengakhiri pertandingan hidupmu di dalam dunia, selesai sampai akhir, dan tetap setia di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, biar ini boleh membekali, boleh mengingatkan kita untuk kita tetap waspada dan bersiaga. Saya percaya biar ini boleh menjadi kekuatan dan perjuangan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan berdoa dan saya minta nanti Pak Aom untuk menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala firman yang telah Kau taburkan melalui hamba-Mu Ibu Hengke, ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami diajak untuk berjaga-jaga, melawan dan waspada. Dan biarlah Tuhan, sepanjang hidup kami ini Tuhan, kami senantiasa menyandarkan diri kami pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu kelemahan kami tidak akan sanggup untuk menghadapi si iblis ini Tuhan, tanpa bantuan daripada Engkau ya Bapak. Biarlah Tuhan, iman percaya kami Tuhan yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami Tuhan boleh melawan, sehingga kami boleh sadar, sehingga kami boleh menjadi duta-duta Engkau Tuhan di tengah kehidupan kami Bapak. Memberkati Ibu Hengke Tuhan dalam pelayanannya Bapak, berkati dengan berlimpah. Memberkati juga di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan menolong juga akan suami, anak dan mantunya semua Tuhan. Memberkati mereka keluarga Ibu Hengke ini Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati Tuhan pagi hari ini. Diberkati Tuhan.
Puji Tuhan, lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, agar setiap pribadi kita masing-masing memiliki kewaspadaan, berwaspada dan bersiaga. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita hati-hati dalam setiap kehidupan. Kata firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya. Jadi oleh karena itu setiap kita memperhatikan dan baiklah satu dengan yang lain saling mengingatkan. Terima kasih Bu Ente, Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan membawa kurban persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan mempersiapkan pelayanan. Dan mari kita akan memberikan yang terbaik. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh membekali setiap pribadi kami, bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan kami, karena akhir dari kehidupan kami adalah surga yang mulia, tempat yang Kau siap sediakan. Kami tahu bahwa manusia punya kelemahan. Setelah jatuh dalam dosa, dunia dikuasai oleh iblis, dan kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang sadar dan tidak terpengaruh, menjadi pribadi-pribadi yang bersiaga dan siap dalam keadaan berawas-awas. Bapa, sebentar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan kami persembahkan dengan sukarela, dengan sukacita, sehingga setiap persembahan ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan di Yayasan Baladewa. Kami merindukan kiranya Tuhan yang turut campur tangan, memberikan kami hati yang mengasihi. Engkau memberkati para kolektan yang akan melayani, sehingga pelayanannya boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa
mengajak teman-teman First Youth dan First Teens usia 12 tahun ke atas untuk ikut keseruan camping bersama dalam acara First Camp Dare You to Grow pada tanggal 27 hingga 28 Juni di Cikole. Biaya pendaftaran untuk 70 orang pertama seharga Rp130.000. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar dengan QR Code di bawah ini ya. See you guys! Ada camping. Bapak Ibu sekalian, bersukacita hari ini dapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Bengke, firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita semua ya. Atas nama BFC mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kiranya pelayanan Ibu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya rada getek ngomong Ibu teh. Karena beliau ini teman dari masa muda ya, dari zaman-zaman saya jahiliyah itu. Semakin dipakai ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Ibu Kumala tidak bersama-sama dengan kita. Beliau ada di Jogja dan Pak Paulus juga tidak ada bersama kita. Dia ada pelayanan di Cipagerak. Tetapi hari ini kita kedatangan juga Bapak Pendeta Ferdian. Terima kasih Pak Ferdi. Semoga tiap minggu boleh Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir. Boleh melambaikan tangannya. Rupanya jemaat yang setia. Tetap Bapak Ibu sekalian, saya tetap akan himbau kita semua untuk each one this one kita akan terus jalankan. Kita boleh membawa satu orang satu jiwa. Sehingga satu waktu ruangan ini tidak akan cukup. Baik, atas nama BFC juga mengucapkan terima kasih buat pemain musik, worship leader, singer, teman-teman semua yang di belakang yang boleh membantu kita semua berjalannya ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Ada satu pengumuman yang mungkin saya ingin tekankan saja. Tanpa terasa kita akan memasuki ulang tahun ke-10. Ulang tahun, iya ke-10 ya, 10. Berarti jubilium pertama itu kita akan selenggarakan nanti bulan kenapa? Oh ya sorry, lustrum kedua berarti ya. Kita akan selenggarakan nanti bulan Desember ini. Jadi untuk setiap panitia mungkin telah mulai berpikir, telah mulai mempersiapkannya. Tetapi saya berharap kita semua boleh mendukung jalannya acara ini sehingga BFC boleh menjadi berkat dimanapun. Pada saat lustrum kedua juga BFC boleh menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, untuk angklunger hari Senin berjalan seperti biasa seperti pengumuman ini, dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anak kecil boleh dibawa ke sini. Kita terbuka dan kita memang masih membutuhkan beberapa banyak sekali anak-anak sekolah minggu. Karena anak-anak sekolah itu adalah cikal bakal pengganti kita. Satu waktu kita juga retire, ya, mereka akan mengganti kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, pengumuman cukup sampai sini aja. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah hadir bersama dengan kami di tempat ini. Ibadah sudah berjalan dengan baik karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana Engkau selalu memberikan kerinduan kepada kami untuk hadir beribadah. Karena disinilah di rumah Tuhan ini kami dapat bersekutu, beribadah dan berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
karena kami butuh firman-Mu yang menjadi roti hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk waspada, berjaga-jaga, dan juga melawan si iblis. Karena setiap saat iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kami ya Tuhan, baik melalui kehidupan kami, baik melalui sakit penyakit ataupun masalah kehidupan, bahkan melalui berkat-berkat atau kesenangan-kesenangan, hobi. Kami harus berhati-hati. Biarlah kami dapat hidup semakin melekat pada Tuhan, semakin intim, karena dengan kami melekat pada Tuhan, disitulah kekuatan kami untuk melawan si iblis. Biarlah kami dapat hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Ibu Hengke. Tuhan akan memberkati Ibu Hengke dalam kehidupan keluarganya, juga pelayanannya, supaya dapat dipakai Tuhan lebih lagi untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur juga dan berterima kasih atas pelayanan saudara-saudara kami, baik tim musik, WL, singer, usher, kolektan, juga multimedia, soundman, lighting, kameramen, dan semua yang sudah terlibat sehingga acara ibadah pagi ini berjalan dengan baik. Biarlah semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Tulip Guest House di tempat ini. Tuhan memberkati supaya ibadah kami akan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, terutama untuk sekeliling tetangga di sini, baik yang di depan, belakang, samping, kiri, dan kanan, supaya mereka dapat mendengarkan kabar sukacita melalui ibadah kami. Tak lupa kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengetahui bangsa ini begitu banyak masalah, baik dalam masalah ekonomi, intoleransi, dan banyak hal-hal yang lainnya. Tolong Tuhan pakai para pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, dan semua tim kabinet dan jajarannya, supaya mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Kami juga ingin berdoa saat ini untuk supaya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dapat terus ditegakkan. Tuhan lawat bangsa kami ya Tuhan, supaya berkat Tuhan menyertai bangsa kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ada yang sakit. Kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan jamah dan sembuhkan, karena Tuhan penyembuh. Bila ada yang bermasalah atau menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, biarlah mereka semua mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan dan jalan keluar. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami juga untuk seminggu ke depan, sehingga kami selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan juga kami percaya biar kami dapat terus ikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih atas ibadah pagi ini. Tuhan sertai kami dalam perjalanan supaya dapat kembali ke rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani selama sepekan bersama dengan Tuhan. Berjaga-jaga dan waspadalah dengan segala tantangan, godaan, pencobaan, dan ujian kehidupan. Percayalah bersama dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang menikmati kemenangan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata amin. Puja hormat syukur selamanya, selamat datang kemuliaan yang dianugerahkan. Mulianya, mampu bagi segalanya.
Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan bersuka, jadikan hidupku cia.